berkenaan dengan ilmu. Pertama, tugas pokok kita sebagai manusia dan tugas umum kita sebagai anggota dari sebuah keluarga, kita bicara keluarga dulu, adalah menjaga diri kita sendiri, siapapun kita. Apakah kita ini anak, apakah kita ini cucu, apakah kita ini ponaan, karena tidak semua anak itu berkesempatan untuk diasuh oleh bapaknya sendiri hingga masa dewasa. Bukan karena bapaknya tidak bertanggung jawab. Gitu ya, bukan. Siapapun kita, kewajiban pertama kita, tugas pokok kita sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai ponaan, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai cucu, sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai apapun kita. Dan tugas umum kita sebagai anggota keluarga adalah menjaga diri sendiri maupun anggota keluarga kita dari api neraka. Maka kalau ada saudara sepupu kita yang kita itu masih melihatnya, masih dapat menjangkaunya, dia mengabaikan syariat Allah, kita lalai, kita ikut kena. Kenanya kenapa? Karena kelak kita akan ditanya, bukankah kita semua sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri sendiri? Lihat ponaan, tingkahnya kagak keruan, kita diam, kita akan ditanya. Yang boleh jadi kita sudah beribadah sangat banyak, tapi mengabaikan tugas ini, maka na'udzubillahi min dzalik, kepleset, bukan kepleset ya, dihempaskan masuk ke dalam neraka. Karena kewajiban awal kita adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan kita tidak akan bisa benar-benar memegangi agama ini sebagai syarat untuk bisa masuk jannah, sebagai syarat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai syarat agar tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, di atas al-fitrah. Kalau matinya di atas keadaan dalam keadaan di atas al-fitrah, maka itu artinya matinya dalam keadaan nafsul mutmainnah, maka dakhalal jannah. Kita tidak akan bisa benar-benar memegangi ini kecuali kalau kita mengilmui. Dengan cara apa kita mengilmui? Dengan cara apa kita mengilmui? Apakah dengan menuntut ilmu? Tidak. Loh, kok tidak? Harus ada garis bawah yang jelas. Menuntut ilmu ala sabili najat. Menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Saya ingatkan kembali perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang sudah pernah saya sampaikan di sini. An-nasu thalathah, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah alim rabbani. Nah, saya belum termasuk alim rabbani. Alim rabbani itu siapa? Bukan orang yang menguasai banyak dalil. Bukan. Suatu saat ada seseorang melaporkan kepada syekhnya. Ya syekh, ada seseorang yang kembali ke kampungnya. Itu syekh, si fulan itu hafal kitab ini, hafal kitab ini, hafal kitab ini. Dia memiliki sanadnya. Lalu ditanya, bagaimana amalannya? Dia alim syekh. Dia hanya mempelajari dan mengajarkan saja. Maka kata syekhnya, dia hanyalah lembaran-lembaran kertas yang berisi tulisan. Gitu ya. Jadi ini perlu menjadi renungan. Saya baca itu ya dengar-dengar itu, bagaimana dengan saya?
Jadi kita itu meskipun sangat ingin, meskipun kemauan kita besar, keinginan kita berkobar-kobar, dan kita melangkah menuntut ilmu, tapi kalau caranya tidak benar tidak akan sampai. Loh ini loh, nyolokin. Ini colokannya benar, baru nyala. Kalau enggak ya enggak nyala. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana. Jadi alim Rabbani itu siapa? 3 syaratnya. Pertama, dia mengilmui ala sabili najah, mengilmui dengan benar. Karena itu walaupun gelarnya profesor, botak sampai 2, kalau dia itu ilmunya bukan ilmu yang membawa keselamatan, hakikatnya bukanlah ilmu, sehingga dia tidak disebut sebagai alim, apalagi alim Rabbani. Kemudian yang kedua, ilmu yang telah dia kuasai ala sabili najah itu dia amalkan. Wah, memang tambah berat tuh ya. Dan sangat berbeda orang yang mengamalkan betul, tahu betul, dengan orang yang hanya pernah membaca, mempelajari. Saya ingin kasih gambaran, karena ini mungkin lebih mudah. Saya baca di banyak terjemahan ketika membahas tentang sukah. Pernah mendengar sukah? Walaupun harusnya kita baca itu lengkap, sukatut tib. Sukatut tib itu wadah parfum. Tapi karena orang tidak langsung mendalami, maka banyak yang memaknainya sebagai parfum terbaik kesukaan Nabi. Saya nggak suka menyebut sukah, dan sebagian banyak muslimin yang menghindari kata sukah, apalagi dibaca dengan tak ya, ini kata marbutoh ya aslinya. Dibaca sukat karena itu istilah yang digunakan oleh Yahudi, tempat untuk menyimpan Talmud dan Mesnah. Mesnah itu apa? Dalam agama kita disebut sebagai al-masnah. Sesuatu yang dibenci dalam agama ini, yakni perkataan manusia yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tetapi lebih dipegangi, diikuti, bahkan mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti di akhir zaman kita sudah memasukinya, itu akan semakin banyak orang yang menggunakan al-maslah itu. Nah, sukat di Yahudi itu adalah tempat menyimpan Talmud dan Mesnah. Karena itu kita sebutnya sukatut tib. Saya teruskan lagi. Kita menjadi tahu ketika kita memang mempelajari dan betul-betul mencoba mempraktekkan, menelusuri, mencermati satu persatu. Yang ketiga, cukup tidak. Dia mengilmui, dia mengamalkan, dan yang ketiga, dia mengajarkan apa yang sudah diilmui ala sabili najah, kemudian sudah diamalkan itu yang diajarkan. Jadi kalau ngajar itu lebih berbeda, akan berbeda. Itu golongan manusia pertama kan an-nasu thalathah. Yang kedua adalah alim Rabbani. Kok alim Rabbani lagi? Muta'allim ala sabili najah. Orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Karena itu kita perlu paham, kita tidak bahas dulu. Yang ketiga, orang awam. Yang kedua tadi sebelum jadi orang awam. Yang mereka ini atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang berteriak. Ini lagi viral, boom. Ini lagi rame, boom. Ini bicara bakat, boom. Seolah-olah muslimin ini tidak akan pernah bisa berjaya kecuali dengan mengikuti teori-teori bakat walaupun ditempeli ayat-ayat. Apa enggak boleh belajar bakat? Boleh. Tapi belajarnya ya yang beres, ala sabilin aja. Gitu ya.
Terus saya teruskan lagi. Itu pun kita harus mendahulukan yang fardu ain dalam soal ilmu. Saya teruskan lagi. Orang yang cara mengilmuinya yang ketiga tadi itu atba'u kulli na'iq, mengikuti setiap yang berteriak, mengikuti setiap yang sedang viral, mengikuti setiap yang sedang trending topik. Jadi kalau hari-hari ini hidup Anda banyak dipenuhi dengan tema child free, menangislah. Berarti level kita ini belum layak memikirkan peradaban muslimin ini. Minggu depan sudah ganti lagi temanya, bulan depan sudah ganti lagi temanya. Lalu apa yang kita bangun? Kita nggak bangun apa-apa. Ibarat bangun gedung 40 tingkat, bangun fondasi belum selesai, lihat, bagus kayak gini, langsung bikin dekorasi. Di mana dekorasi ditempatkan? Di tiang-tiang panjangnya, tidak akan pernah menjadi gedung. Tren lagi, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Maka kita ini perlu mengukur diri kita. Yang harus bikin kita kagum itu apa sih? Bukan yang orang mengatakan wow, amazing, bukan. Kalau Anda bikin karya tulis untuk orang-orang yang sedang menempuh pendidikan S2, ini karya tulis memang ilmiah banget. Lalu karya Anda nggak dibaca oleh anak yang suka selengean, dibuang, jangan sedih. Karena memang dia bukan sasarannya. Ya nggak? Jangan sedih. Kita baru sedih kalau sasaran kita, memang ini orang yang patut membaca. Apaan ini? Berarti karya kita jelek. Ya, yang tahu menghargai itu yang tahu nilainya. Saya tempo hari sempat nyeletuk, disambut teman-teman. Ada sebuah acara, saya ini penanggap yang terbaik, saya kasih hadiah misik. Misik yang satu itu memang botolnya kecil 3 mili. Yang satu wadahnya lebih bagus, lebih gede. Itu pun kita sudah kasih penjelasan. Ya nggak apa-apa itu, minta yang lebih gede nggak apa-apa. Harganya lebih murah dia. Dari sisi itu. Tetapi poin pentingnya apa? Untuk mengetahui mana yang lebih baik itu perlu ilmu. Dan segala sesuatu itu makin berharga, makin kecil ukurannya. Pahala ukurannya kecil-kecil. Sebagaimana makin besar derita itu makin kecil nilainya. Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Tapi kalau kita jual batu atau jual apa sini? Singkong, jual bijian gitu, yang nggak ada yang mau. Dan semua itu ada, makin kecil ukurannya berarti makin berharga. Tetapi bukan berarti barang murahan kita perkecil ukurannya, kita jual kecil-kecil itu nanti akan menjadi barang berharga. Tidak. Teruskan lagi. Nah, atba'u kulli na'iq dijamin tidak berjalan di bawah cahaya Allah, tidak memiliki pegangan yang kokoh, mudah terombang-ambing. Ini tadi sebenarnya hanyalah ilustrasi bahwa kita tidak akan bisa benar-benar memegangi agama ini
kecuali apabila kita menempuh jalan untuk mempelajari agama ini di atas jalan yang selamat. Walaupun tampaknya kesibukan kita lebih sedikit dibanding kesibukan mereka yang kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Koleksi ceramah ustadz-ustadz banyak, tapi nggak runtut. Loh, apa nggak boleh kita mengikuti ceramah ustadz? Boleh, boleh. Tapi kalau habis ini gini, ya. Yang kedua, merupakan kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tua kita, dan itu artinya bagi kita sendiri kelak kalau kita punya anak, apabila kita meninggalkan anak-anak yang soleh di belakang kita. Waladun solihun tarakahu. Apalagi kalau anak soleh itu mendoakan. Yang redaksinya, redaksi dalam hadis adalah waladin solihin yad'ulah. Wah, itu Masya Allah. Lu anak soleh, dia nggak mendoakan kita, tetapi dia soleh karena sebab kita jadi wasilah. Apakah kita didik sendiri, ataukah kita menjadi wasilah dia untuk menuntut ilmu, sama saja. Sama saja, bukan menyepelekan keutamaan orang tua ngajar anaknya sendiri. Sebab kita juga melihat para salafus soleh dulu, anaknya ada yang diantarkan kepada orang lain yang alim. Soalnya hari ini banyak juga yang sok pinter itu, gitu ya, sok pinter. Anak, harusnya kita semua yang ngajari. Allah ya Karim, teringatlah aku kepada orang-orang hebat di masa lalu. Mereka ini justru sekarang kita nggak bisa menyebut siapa guru kita. Orang-orang terdahulu itu umur 16 tahun sudah bisa menyebutkan gurunya siapa saja. Kenapa? Karena sungguh-sungguh berguru. Sungguh-sungguh berguru. Bukan cuma pernah ketemu, dengerin, tidak. Kenal ini? Oh iya, dulu itu mantan guru saya. Mantan guru. Padahal tuh guru ngajar SD kelas 1 yang membuat kita bisa membaca. Selamanya kita pakai ilmu itu. Apalagi untuk hal-hal lebih mendasar lagi. Nah, jika anak-anak kita itu benar-benar soleh disebabkan oleh didikan kita secara langsung ataupun didikan yang kita usahakan sebagai orang tua, maka kesolehan anak-anak itu akan terus mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya, sebagaimana sedekah jariyah maupun ilmu manfaat, dan juga bagi guru-gurunya, karena guru-gurunya itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir disebabkan ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Ngajarkan ilmu kepada seseorang yang dengan itu orang ini menjadi baik, menjadi soleh, menjadi takwa. Kemudian orang ini mengajarkan kepada orang lain itu mengajarkan kepada orang lain lagi, walaupun orang lain adalah anaknya sendiri, cucunya, cucitnya, dan seterusnya, maka gurunya ini akan mendapatkan pahala yang tambah banyak. Akan lebih berharga lagi jika mereka mendoakan. Tapi yang paling pokok adalah kesolehannya, bukan doa mereka. Doa nggak manfaat. Bukan, ingat, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jangan keliru, cuma doa tok. Padahal kadang terjadi, bahkan bukan kadang, banyak terjadi. Orang berkumpul tuh nggak mendoakan, cuma partisipasi, kerukunan tetangga.
Nggak enak diundang nggak datang itu. Amin. Amin 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 amin. Sesuk mangkat ka. Amin amin amin. Oh ning kono enak tengklengi. Amin amin. Aku kandhani ya. Amin 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 amin. Habis itu begitu walhamdulillahirabbil alamin katanya mimpin doa. Itu masih penting gitu. Karena mimpin doa juga enggak pakai slow gitu ya. Allahumma ghafir muslimat wal muslimat. Itu bukan berdoa. Dirijen. Lalu WA-nya HP-nya bunyi ting. Saya khawatir dari Lauhil Mahfuz. Terima kasih, doa Anda telah masuk. Nah, oh, bunyi betulan ya. Tapi saya cek dulu. Ternyata bukan dari Lauhil Mahfuz ya. Nah, tapi kalau anak soleh, murid-murid yang soleh, tengok di belakang kalian, di depan saya ada pelajaran. Aku datang berkali-kali ke tempat ini dan tak pernah kusaksikan seramai sekarang ini. Dari jauh orang datang. Kemarin aku lihat seorang sahabat dari Bandung ke sini. Untuk apa? Hanya untuk datang mendoakan. Kok hanya? Hanya itu tidak selalu menunjukkan keremehan. Karena sesungguhnya kalau mau berdoa dari Bandung itu ya nyambung. Kecepatannya melebihi 4G. Kalau betul-betul ikhlas. Tapi kalau orang bersedia jauh-jauh datang ke sini dan ke situ betul-betul berdoa. Berdoa. Itu namanya doa. Betul-betul dimohonkan. Betul-betul dimohonkan. Kesolehan, kesungguhan itu menjadikan orang benar-benar berdoa. Sebagaimana kadang orang itu merasa, loh katanya kalau zikir itu hati menjadi tenang. Loh ente zikir apa cuma wiritan? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu setelah didengarkan, ini subhanallah apa subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah tapi tak memuji hatinya. Mengucapkan Allahu Akbar tapi membesarkan dirinya. Bagaimana dia akan mendapatkan ketenangan? Zikir itu apa sih? Sederhana. Begitu bangun yang dicari apa? HP. Ya itu zikirnya itu. Kecuali itu zikirnya itu. Apa itu? Apa yang hendak dilakukan dengan HP itu? Masya Allah. Ini sudah pada wirid belum? Jam berapa ini? Allah ya Karim. Gak sempat witir lagi nih. HP yang dipegang, yaitu zikirnya. Tapi yang dikaitkan itu apa? Oh, rupanya untuk melihat jam masih ada waktu tidak? Oh, sudah azan subuh berarti. Alangkah lelapnya saya tadi tidur. Itu berarti dia zikir mengingat Allah meskipun pegang HP. Bangun. Ya. Aduh. Kenapa? Sudah lewat dah, PSG udah main. Tadi itu zikir apa itu? Zikrul bal-balan.
Jadi zikir itu apa-apa yang sungguh-sungguh menggerakkan, menjadi memenuhi ingatan kita dan begitu berharganya. Ya. Kalau orang Jawa itu punya perumpamaan. Minuman panas, ini bukan panas nih. Tadi masih tanya, teh apa kopi? Apa air putih? Air putih. Nah, minuman panas itu ada piring kecil itu kan. Kalau Jawa Timur nyebutnya lepek. Dituang itu namanya diling. Kaya dene wedang. Atiku diling men ilinga men atimu adem. Iling. Diling itu perumpamaan. Tapi perumpamaan tidak bernilai jika terlepas dari dalil, gitu ya. Karena kalau kita lebih mencintai perumpamaannya, maka orang melakukan satu amalan yang amalan itu sebenarnya sunnah, tapi dia mengerjakan amalan semata karena mencari manfaatnya, maka dia hanya mendapatkan manfaat, tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi anak soleh yang ditinggalkan meskipun dia itu tidak setiap hari mendoakan, itu masih bermanfaat. Masih bermanfaat. Duh, bukannya ya berharga sesudah orang tua tiada, itu anak-anak soleh yang mendoakan. Iya. Dan itu tidak terbantahkan hadisnya sahih, tidak saling bertentangan. Gitu. Kalau yang menyebutkan bahwa orang itu sesudah tiada masih mendapatkan kebaikan dari amalan. Jadi inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wal hasanati ba'da mautih. Yang pertama adalah ilman wa nasyarahu. Kok langsung lompat wa nasyarahu? Tadi saya sudah sampaikan, dia mengajarkan ilman 'allamahu wa nasyarahu. Kemudian berikutnya wa waladan salihan tarakahu. Sampai seterusnya macam-macam. Wa waladan salihan tarakahu. Anak-anak soleh yang ditinggalkannya. Anak-anak soleh yang ditinggalkannya. Karena itu sungguh perlu, sungguh penting untuk kita risaukan, kita fikirkan betul agar kita ini betul-betul menjadi anak soleh, sehingga tidak sia-sia orang tua kalian mengirim ke sini. Kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak sia-sia letih lelah kita bangun tengah malam menyuapi, mengganti popok anak-anak kita. Ya. Apakah anak kalau nggak soleh itu orang tuanya mesti akan celaka? Tidak. Kalau orang tuanya sudah betul-betul melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Andaikan ada yang ingkar kepada Allah sebagaimana putra Nabi Nuh alaihissalam, tidak menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Dia. Tapi kembali lagi perbincangan. Jadi soleh ini ukuran pokoknya. Soleh ini ukuran pokoknya. Tetapi tidaklah seorang anak itu menjadi soleh yang kesolehan mereka bermanfaat sebagai amal orang tua yang terus mengalirkan pahala, kecuali karena mengilmui agama ini. Karena mengilmui agama ini.
Bukankah tidak berharga satu amalan kecuali yang diterima oleh agama ini? Mohon maaf saya kasih contoh. Boleh nggak sholat sunnah habis sholat subuh? Boleh nggak? Kalau musim umroh dibuka lagi, saksikan betapa banyak saudara-saudara kita melakukan di beberapa titik, dikarenakan mereka tidak paham bahwa beberapa kelompok orang itu mengulang sholat bukan sholat sunnah. Siapa yang mengulang sholat itu? Orang-orang Syiah. Itu terutama bisa kita lihat di Masjid Nabawi. Karena ada beberapa keadaan yang mereka ini menurut keyakinan mereka nggak sah sholatnya. Apa aja yang bikin nggak sah menurut mereka? Karena itu mereka akan mencari celah. Setelah itu, nah orang kita karena nggak tahu sebagian langsung Loh, tadi sholat apa? Sholat sunnah. Sunnah apa? Itu tadi banyak orang-orang alim. Karena kan kalau dilihat pakai simbolnya pakai gamis, wah ini mesti itu syekh. Kucing yang tua ya disebut syekh juga ya. Nah, itu artinya perlu ilmu. Bukankah tidak bernilai amal dan ibadah kecuali dengan niat ikhlas semata karena mengharap ridha Allah. Dan untuk itu semua perlu ilmu. Ikhlas ini contoh yang paling mudah kita jumpai kesalahannya. Bahkan ada orang ceramah agama itu loh, ngomong ikhlas itu salah. Misalnya gini, ya daripada kita nggak ikhlas, kalau kita merasa berat kan nggak ikhlas. Loh, nggak gitu bro. Ikhlas itu nggak sama dengan ringan di hati. Orang berangkat jihad, dia merasa berat, tapi karena tahu ini Allah Ta'ala sukai, dia berangkat. Dia memberikan kepada orang lain, berat di hati, tapi dia tahu kalau saya kasihkan ini, bisa menjadi sebab orang ini mengalami kerusakan. Dan kalau saya nggak melakukan ini, bisa menjadi sebab keburukan. Bismillah, mengharap ridha Allah. Ikhlas. Atau kadang-kadang orang mengatakan, udah dah diikhlasin saja. Padahal nggak ada hubungan sama ikhlas. Wong kita nggak melakukan sesuatu. Ikhlas kan dua unsurnya. Melakukan ta'amal, ta'ibadah. Yang kedua, untuk memperoleh ridha Allah. Kehilangan sandal diikhlasin. Tapi pernah dengar nggak? Gitu. Pernah dengar nggak? Itu contoh sederhana. Yang makin lama makin dianggap umum. Ya enggak? Apalagi sekarang yang makin umum. Silaturahmi. Semakin dianggap umum. Apalagi? Jadi makin lama itu menjadi aneh kalau ada yang nggak begitu. Dulu Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, pada minta maaf itu. Saya lalu iseng, ini kok WA-nya dulu SMS ya kok sama semua. Saya bikin SMS gaya saya sendiri. Pagi jam 4:30 saya kirim SMS, jam 6 sudah balik lagi ke saya atas nama orang lain. Itu ya. Lalu saya coba selipkan kata-kata yang kalau ini nggak dihapus tengah-tengahnya gitu, nggak diperhatikan dengan seksama, nanti menjadi lucu itu. Di zaman WA, bukan zaman corona ini ya, karena corona ini banyak sekali yang meninggal dan itu menjadi lebih peka. Di zaman WA, ketika ada yang meninggal, banyak langsung aduh, belum zaman stiker itu.
adu kopas. Karena kita bahkan nggak kenal siapa yang meninggal ini. Saya coba iseng-iseng. Yang meninggal laki-laki saya kirim WA, Allahumma ighfir laha warhamha. Apa yang terjadi? Langsung set. Dulu belum ada tandanya diteruskan, belum ada. Loh, karena mana nama saya masih ada situ. Artinya orang itu tidak mendoakan. Dia mungkin ambil gendong. Saya ikan nasi mati ya. Mendoakan aja cuma kopas loh. Cuma kopas. Maka jangan merasa GR. Kalau kita bahagia, hore, Anda mendapatkan 10 stiker. Stiker doa. Karena itu jangan heran kalau kita habis kirim kabar gitu terus loh sakitnya kapan? Loh, kemarin ente kirim. Dan untuk itu semua perlu ilmu. Pertama tadi perlu ilmu, kedua ini perlu ilmu. Sementara kita ini tidaklah akan berilmu, anak-anak kita tidaklah akan berilmu, kecuali apabila mengambilnya di atas jalan yang selamat dan membawa keberuntungan ala sabili najah. Maka sekedar bersemangat menuntut ilmu tidak mencukupi untuk bekal memperoleh ilmu dengan benar. Andaikan ilmu itu hanya berupa banyaknya yang dihafal, niscaya nggak perlu majelis semacam ini. Google sudah banyak. Andaikan ilmu itu cukup hanya dengan tumpukan buku-buku, meskipun buku itu ditulis oleh orang-orang alim, niscaya wafatnya ulama bukanlah musibah, karena bukunya masih ada. Jadi sekedar bersemangat menuntut ilmu tidak mencukupi untuk bekal memperoleh ilmu yang benar. Bahkan meskipun dia menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam mempelajari ilmu, tapi gak tertib. Saya kuliah di Fakultas Psikologi. Untuk ngambil mata kuliah ini, terapi harus mengambil mata kuliah sebelumnya. Untuk ngambil mata kuliah psikoterapi harus mengambil mata kuliah psikologi klinis dulu. Untuk ngambil mata kuliah psikologi klinis harus lulus mata kuliah kesehatan mental dulu. Kalau sudah mengikuti mata kuliah kesehatan mental, psikologi klinis, psikoterapi, lalu berikutnya bisa mengambil mata kuliah teknik konseling. Namanya juga teknik. Teknik itu berarti bagian yang paling praktis, paling aplikatif. Hari ini orang tanya, Ustadz, tolong jangan banyak teori, langsung yang praktisnya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Loh, itulah yang menjadi pintu syubhat, termasuk dalam bidang psikologi. Gitu ya. Mau bicara kecerdasan, mau bicara bakat, mau bicara remaja. Saya sengaja nampilkan ini setelah contoh. Saya dulu nulis, terus akhirnya banyak sekali orang berjualan. Gak apa-apa, jualan saya senang kalau betul-betul untuk menghidupkan sunnah. Misbahara, ya. Tapi saya lihat warnanya kok gini, ngeri banget ini. Wah, ngeri banget ini. Ini kalau dipakai iritasi. Nah, tapi tidak setiap yang hitam itu adalah nisghazal, karena kecap juga hitam. Iya nggak? Iya. Iya. Ini apa namanya?
khusus mbak-mbaknya yang bagian depan, boleh coba. Ya, boleh coba. Loh, Ustaz kan nggak boleh muslimah pakai parfum. Pertama, hadis itu betul. Yang kedua, perintah menggunakan misik bagi perempuan itu juga sahih. Diusapkan ya, diusapkan. Kalau dioles baunya tercium dari sebelah, tapi nggak terlalu jauh. Tapi kalau diusap gini, maka tidak bisa tercium baunya setelah 1 menit, kecuali dari jarak sangat dekat begini. Kalau dioles, masih bisa tercium oleh sebelahnya. Sini nggak mencium baunya. Tapi kalau diusap, begini kan terus, apalagi agak berkeringat gitu, maka setelah 1 menit, kira-kira setengah menit, tidak tercium baunya kecuali dari jarak yang sangat dekat. Nah, maka dari sini kita dapat memahami hadis Nabi tidak saling bertentangan. Pemakaiannya dalam Sahih Muslim itu gimana? Diusapkan dengan kain. Contoh sederhana. Tapi ini hanyalah ilustrasi sekaligus biar mengalami tentang ilmu. Jadi kalau tanya, Ustadz, parfum apa yang boleh dipakai oleh perempuan untuk keluar rumah? Miss Ghazal, misik yang betul-betul dari Kijang, bukan dari Fortuner, bukan dari Avanza gitu ya. Kijang, betul-betul dari Kijang, yang asli dengan cara diusap. Apa ada cara lain? Oh ada. Saya tidak berani mengamalkan. Bahaya tidak, terlalu mahal. Yakni cara memakai misik sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Rambut beliau yang panjang segini mengkilap. Berarti nggak cukup 1 oles, mengkilap. Janggutnya mengkilap. Saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oles, nggak mengkilap belas. Saya teruskan lagi. Berapa banyak dari kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, waktu di pondok, tiap hari rasa-rasanya sudah terbiasa. Tetapi begitu pulang sebelum nyampe rumah, sudah tak berbekas. Apa artinya? Sekedar pembiasaan tanpa membangun pemahaman yang kokoh dan motivasi berperilaku yang matang, menjadikan apa yang tampaknya sudah terbentuk sebagai kebiasaan tidak dapat menjadi kebaikan yang tegak. Apalagi kalau yang kita sangka sebagai kebiasaan tersebut sebenarnya bukanlah kebiasaan, melainkan sekedar perilaku berulang yang bersifat terus-menerus. Yang seperti apa itu? Bedanya dengan kebiasaan apa? Kebiasaan itu enggak pakai di opera-opera sudah muncul. Kalau perilaku berulang tidak akan melakukan kecuali kalau daya paksanya sudah datang. Padahal menjadi kebiasaan saja belum tentu baik jika tidak disertai ilmu. Jadi yang ketiga ini juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, dan bukan cuma sekedar ilmu saja, melainkan ilmu yang pelajari ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan. Mbak-mbaknya boleh coba yang lain sama-sama dari Kijang. Cuma saya bingung ketika ada yang tanya, Ustadz, saya beli 1, waduh, saya nggak jual deh. Agar tahu sama Kijangnya, beda tempatnya, itu bisa beda, gitu ya. Nah,
Yang nganter kan juga boleh pakai karena parfum itu tidak khusus untuk perempuan. Ya. Tangan yang lain. Yang keempat, semakin akhir zaman ini semakin terbuka pintu-pintu al-masnah. Oh, jadi tadi ingat mesnah. Al-masnah. Maka kita ini sangat perlu menuntut ilmu di atas jalan yang selamat, ala sabili najah. 1, 2, 3, 4 ini sama sebenarnya. Yakni tidak bisa kita peroleh kecuali kita itu menuntut ilmu ala sabili najah, bukan cuma sekedar rajin cari ilmu. Karena kalau kita tidak tahu, runyam kita menyangka ilmu padahal bukan, menyangka misik yang asli padahal murni kimia, iritasi akibatnya. Contoh, nanti saya tunjukkan juga, tapi saya kasih tahu itu abal-abal murni. Kalau dipakai di kulit sih nggak apa-apa sini, tapi kalau dipakai untuk memenuhi tuntunan dalam hadis, wah itu beresiko itu ya. Nah, jadi kita ini sangat perlu menuntut ilmu di atas jalan yang selamat ala sabili najah, agar kita benar-benar dapat memahami, menguasai ilmu agama ini, ilmu din ini dengan setepat-tepatnya. Kalian menghafalkan Al-Quran bagus, tapi hafal Al-Quran itu bukanlah tiket untuk terjaga. Karena kalian harusnya menjaga. Karena itu kalian kalau ingin menjaga, kalian harus melengkapi juga dengan perangkat lainnya. Bukankah Ibnu Muljam itu hafal Al-Quran? Mukri pertama dalam Islam. Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Hafal Al-Quran. Masya Allah, hafal. Dan bukankah tanda-tanda zaman fitnah itu semakin banyaknya, semakin suburnya, semakin berlomba-lombanya manusia menghafalkan Al-Quran, tetapi fuqahanya semakin sedikit. Artinya yang hafal itu banyak, tapi kosong isinya. Ketika kosong akhirnya baca buku komik psikologi. Wah, bakat. Pas tengok, oh Sakila. Langsung dianggap sebagai bakat. Banyak lagi cocok logi, itu banyak sekali. Itu. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah dimuliakannya orang-orang yang buruk. Ya. Jadi antur fa'al asrar, dimuliakannya orang-orang yang buruk. Dihinakannya orang-orang yang terpilih. Maksudnya orang-orang yang soleh, yang sebenarnya dia benar. Ya. Jadi orang-orang itu dia ini orang-orang pilihan akhyar, tapi direndahkan. Agak ngeri juga ya mereka ini ya. Ada gejalanya enggak ya? Wa yuftahal qawlu, dan dibukanya perkataan-perkataan bijak, perkataan-perkataan elok. Pokoknya orang itu, wah, Masya Allah,
perkataannya menakjubkan, tapi dikunci aman. Boleh nyoba, karena tidak khusus buat perempuan, gitu ya. Dan dibacakan al-mathnah di satu kaum. Ini saya harus minum dulu ya. Tidak ada pada mereka yang berani mengingkari kesalahannya. Kok nggak ada? Karena yang mengingkari tadi itu direndahkan. Orang-orang pilihan ya ada yang mengingkari. Tetapi tidak dalam arti membantah. Oh, saya nggak ikut. Direndahkan. Apalagi ketika dia betul-betul membantah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum waradhaan bertanya, "Wa mal mathnah?" Apa itu mathnah ya Rasulullah? Qal, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang dijadikan panduan selain kitabullah azza wa jalla. Berarti kalau berpegangan pada sunnah itu termasuk dalam kitabullah. Ngarang enggak, kan bagian dari mentaati perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka segala yang dari yang dari Rasulullah Muhammad SAW itu bagian dari mentaati mengikuti kitabullah. Maka menjadi penuntut ilmu di atas jalan yang selamat, muta'allim ala sabili najah, menjadi sangat penting. Semakin penting dan makin lama makin amat sangat penting agar kita, anak-anak kita dapat mengenali dengan segera dan memahami makna yang termasuk al-ma'ali wal makarim. Sudah kita bahas tentang al-ma'ali wal makarim ya. Dan jadi mana yang termasuk al-ma'ali wal makarim dan mana yang termasuk saf-saf urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, ecek-ecek, nggak ada harganya kita menyibukkan diri membahas itu. Nah, saya kira itu sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita perbincangkan ya. Saya hanya ingin menutup perbincangan ini sebelum saya serahkan kembali kepada moderator. Makin berharga sesuatu makin kecil ukurannya. Makin remeh sesuatu makin besar ukurannya. Nah, maka perhatikanlah. Perhatikanlah hal-hal yang tampaknya kecil. Makin berharga sesuatu makin kecil ukurannya, makin besar kualifikasi yang diperlukan untuk menjaganya. Makin remeh makin tak perlu dijaga. Maka perhatikanlah, karena kadang orang hanya berhenti. Hauqalah itu tabungan di akhirat. La haula wala quwata illa billah. Tapi Masya Allah, kalau kita itu betul-betul berzikir dengan hauqalah, artinya menyadari betul tiada daya dan upaya selain semata-mata karena Allah, niscaya lisan kita tidak akan pernah sanggup untuk mengatakan ketika ditanya, "Siap, bagaimana kabar kalian?" "Alhamdulillah, luar biasa." Dari mana luar biasanya?
Baru aja kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau dilengkapi lagi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makaten